untuk waktunya. Bolehkah saya minta waktu sebentar untuk bertanya-tanya? Silakan, ya. Apa yang bisa saya bantu? Ini begini, kami mendapat tugas untuk mewawancara kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dalam situasi yang mengandung unsur dilema etika maupun rujukan moral. Contoh konkretnya permasalahan tentang misal Kalau kemarin kami misalnya pengambilan keputusan tentang anak yang sudah mendapatkan beasiswa melanjutkan sekolah, ternyata ketika ujian dia nyontek seperti itu. di kasus kita tidak pernah ada. Kasus kita saya lihatnya apa nih? Kalau yang kemarin itu Kalau saya lihat nggak pernah ada kayak. Kalau mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin pengambilan keputusan yang dilematis ya istilahnya ya. Yang pertama misalnya pada saat proses kenaikan kelas. Pada saat proses kenaikan kelas secara data kadangkala kita jumpai anak-anak yang punya kasus tertentu, anak-anak yang bermasalah tertentu dan punya catatan tertentu. Kemudian di satu pihak sekolah sebetulnya mengupayakan anak itu bisa naik kelas, misalnya seperti itu. Tetapi karena ada misalnya ada masalah, akhirnya mungkin satu bapak ibu guru agak keberatan jika anak itu naik kelas. Itu yang mungkin agak menjadi permasalahan di diri saya ya. Akhirnya kita bisa mengupayakan satu, kita cari solusi terbaik buat anak yang jelas tidak merugikan anak, juga berfokus pada kepentingan anak. Kita cari dampaknya jika anak itu tidak naik kelas. Kenapa? Apakah ada kasus-kasus yang memberatkan dia? Kemudian kalau misalnya dia masih bisa dinaikkan, apa yang disyaratkan untuk anak itu biar tidak ditiru oleh anak yang lain. Jadi dilema juga, satu pihak berpusat kepentingan anak, satu pihak juga kalau kita biarkan mungkin akan istilahnya menular ke anak yang lain. Berarti untuk pertanyaan pertama tadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sudah tadi berarti ya. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Contoh saja ya, kasus seperti itu biasanya saya minta pertimbangan dari yang lain, minta pendapat dari yang lain. Apakah ada solusi atau alternatif yang terbaik pada kasus itu? Jadi kedua-duanya bisa kita jalankan. Kalau positif-positif kan tidak bertentangan, saling mendukung ya. Lanjut pertanyaan ketiga nih Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kalau ada permasalahan, ya. Kalau ada permasalahan, misalnya permasalahan yang ringan lah istilahnya, maka bisa kita selesaikan dengan menimbang permasalahan. Kalau ringan biasanya kita selesaikan sendiri bisa dengan patokan norma dan aturan. Kemudian kalau misalnya ada masalah yang lebih komplit atau lebih kompleks ya istilahnya, maka kita berupaya untuk minta pertimbangan dari teman sejawat, minta pertimbangan dari guru lain, atau mungkin kita bisa juga sharing pada teman-teman sesama KS. Kalau ada permasalahan seperti ini diapakan gitu loh. Itu bukan sebagai istilahnya sebagai pertimbangan kita dalam menentukan
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, satu adalah kita cari inti permasalahan, akar permasalahan. Yang kedua, kita cari solusi terbaik dengan alternatif. Kita mencari permasalahan itu dari orang yang lebih tahu. Jadi misalnya si anak ini seperti ini, misalnya guru atau wali kelas mungkin lebih tahu dari anak. Kemudian yang kedua, kalau ada permasalahan lagi bisa kita pertimbangkan beberapa alternatif dan kita pilih alternatif yang paling menguntungkan bagi anak dan tidak membuat sekolah juga tidak nyaman. Dan berikutnya juga komunikasi dengan orang tua. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu kalau misalnya gini, pembiasaan yang dulu kadang berbeda dengan pembiasaan yang sekarang. Ya. Pembiasaan yang dulu misalnya kita mau mengubah ke yang sekarang, kadang ada pro dan kontra. Nah, ini yang kadang harus kita sosialisasikan dulu, apa program yang harus kita lakukan dan apa saja yang terlibat, siapa saja. Nah, ini yang kadang di awal-awalnya jadi pro dan kontra. Kita tahu ya, pasti jenenge apa ya namanya orang itu ada yang setuju, ada yang tidak. Yang penting kita cari satu tujuan utama dulu ya, kemudian kita komunikasikan, kita sosialisasikan, dan kita minta dukungan program tersebut. Jadi kalau misalnya itu program baru biasanya ada yang tidak setuju. Sudah nyaman dengan keadaan sebelumnya. Iya, benar. Lanjut pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki suatu tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau kasusnya itu istilahnya harian, itu tidak perlu kita cari jadwal untuk menyelesaikan, ya kita langsung selesaikan saja. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu yang butuh waktu untuk pemikiran, kita biasanya kalau sudah dapat masalah atau dapat kasus itu baru kita cari solusinya. Kita temukan kasus, kita cari solusinya. Iya. Pertanyaan ke-7, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah satu, karena kita biasanya saling sharing dengan teman yang lain lah. Kalau ada permasalahan seperti itu dulu diselesaikan dengan cara apa, itu kan kita mempermudah. Artinya setelah ada pendapat dari teman, ide dari teman, kita bisa melihat lagi, menimbang lagi, sehingga apa yang kita jadikan solusi itu menjadi yang terbaik untuk kasus tersebut. Jadi yang memudahkan kita yaitu tadi ada sharing pendapat teman atau gagasan. Untuk pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya petik yang pertama yaitu bahwa permasalahan itu kadang-kala tidak kita sadari, ya, kadang-kala tidak kita sadari, dan penyelesaiannya biasanya bisa kita selesaikan dengan cara komunikasi dengan yang lain. Kemudian kalau ada permasalahan yang sulit, memang lebih baik ada komunikasi dengan seluruh warga sekolah.
adalah bagaimana kita ngomong teman. Terima kasih Bu atas waktunya. Oke, sama-sama. Mohon maaf sudah mengganggu, sudah merepotkan. Sangat menginspirasi dan menambah wawasan saya. Sama-sama. Sukses selalu Bu Maya. Mudah-mudahan CGP-nya lolos ya dan bisa sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak, kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dalam situasi yang mengandung unsur dilema etika atau rujukan moral. Ya langsung ya Pak ya. Untuk pertanyaan ke-8 pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Caranya beda, kemudian dia belajar lagi bersama. Satu sudah sampai tingkat satu sebenarnya ya, misalnya dari tingkat 2 yang satu ada reaksi terus itu kita sampai tingkat 2. Jadi kalau tidak dinaikkan ke tingkat 2, tersebut bisa mogok, bisa mengurangi semangat. Ini terus-terusan kok dilema. Kalau anak tersebut kita sama keadaan yang lain itu juga kasihan gitu. Kemudian kalau tetap di tingkatnya itu kita harus punya khusus agar anak tersebut betah, nyaman, keluar juga bisa. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas kami komunikasi dengan guru pengajar. Apa yang berbeda dengan terus saya motivasi agar anak tersebut tetap nyaman. Potensi lain mungkin ada. Kemudian kita menguji orang tua karena anak tersebut kemampuannya orang tua harus menyadari kemudian di rumah juga ada bimbingan khusus. Jadi kalau terpaksa anak tersebut tidak selalu bisa menerima dan mereka enjoy. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kita anak itu lebih banyak kita di sekolah dua jalur itu yang kita gunakan untuk Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? yang saya anggap efektif yang paling utama adalah melibatkan orang. Kita harus dekat dengan mereka karena yang paling baik tentunya selain itu tadi guru-guru. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya mungkin ini, pertama mungkin orang tua tidak bisa menerima keadaan anak. Pertama itu, yang kedua mungkin orang tua bisa menerima, tapi anaknya mungkin kesulitan menerima. Yang ketiga mungkin gurunya juga kurang sabar. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal
jadwal kami punya, jadi kami punya setiap seminggu sekali yang mengajar di lembaga itu minimal seminggu sekali diadakan rapat kecil evaluasi ya, kemudian seminggu sekali, selama bulan sekali sudah iya, kemudian di akhir semester kita juga. Tapi yang paling utama itu kan anak-anak PPD itu biasanya yang berikutnya itu mungkin dalam kesempatan tersebut itu bisa langsung. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang lebih memudahkan karena guru-guru di lembaga kami itu kebetulan mereka bertetangga, jadi mereka sering ketemu, mungkin tiap hari akan bergaul dengan anaknya, mungkin juga sering, jadi itu memudahkan. Hal itu yang menjadi memudahkan kami untuk mengurai masalah seperti yang Terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? ya, dari semua tadi yang paling utama kerjasama. Kita bersama, saya sebagai pemimpin organisator pendidikan di DPD, kemudian guru-guru kami, kemudian yang tak kamu kalau dengan orang tua atau orang murid. Tentunya yang paling utama adalah teman-teman siswa. Ini Bapak, terima kasih atas waktunya, sangat menginspirasi dan memberi pelajaran. Sama-sama.